Halo, ketemu lagi di Sharing Santai yang akhirnya gue kembali bikin konten tentang gimana caranya gue nulis materi. Alasannya kenapa sih gue jarang banget bikin konten-konten yang ngasih tahu cara gue bikin materi itu karena gue tuh nggak mau ngasih tahu orang gimana caranya bikin materi sementara guanya belum punya materi baru. Nah kalau sekarang kan materi barunya udah banyak nih. Jadi maulah bikin konten ini. Dan salah satu penyebabnya juga karena gue udah kangen gitu memformulasikan apa yang biasanya gue lakukan gitu. Yang biasanya gue nulis materi itu caranya gini, tapi udah jarang gue rangkum menjadi sebuah formula yang juga bisa dipakai sama orang lain, bukan cuman sama gue doang. Nah kali ini gue mau ngasih tahu gimana caranya gue bikin materi stand up pakai metode 5W1H. What, when, where, why, who, how. 5W1H. Ini adalah metode yang umum banget biasanya diketahui sama anak-anak komunitas. Karena biasanya kalau misalnya kita komika baru terus nanya ke senior nih, "Bang, gimana sih caranya bikin materi stand up? Gue punya keresahannya tapi gue nggak tahu nih gimana cara mengemasnya menjadi sebuah jokes," gitu. Terus kadang sama senior suka dikasih tahu, "Oh ya udah, bikin mind mapping aja pakai 5W1H, cari tahu dulu apa yang pengen lu bahas, kapan, di mana, siapa, kenapa, bagaimana." Data-data itu dicari akhirnya terus dikumpulin supaya opsi lu untuk bikin jokes itu bisa lebih bervariatif lagi gitu. Cuma seiring dengan berjalannya waktu tuh sekarang banyak banget stand up comedian yang meninggalkan formula ini karena mungkin dirasa kurang efektif, terlalu bertele-tele, kebanyakan data juga tapi akhirnya nggak tahu gimana cara ngolahnya itu data-data semua. Akhirnya mereka cenderung kalau misalnya bikin materi ya udah gue nemu lucunya dulu baru gue jadiin materi. Sementara gue sendiri sampai sekarang tuh masih banget pakai metode 5W1H ini. Cuman metodenya juga agak berbeda dari awal-awal gue tahu metode ini. Yang gue rasa ini metodenya lebih praktis, lebih gampang, lebih bisa diterapin. Tapi tetap butuh waktu yang nggak sebentar karena lu harus memilih-milih juga data yang lu punya, terus opsi-opsi yang lu punya supaya lu bukan cuman bisa bikin jokesnya tapi lu juga bisa puas sama jokes yang lu bikin gitu. Karena biar sesuai sama apa yang lu pengen dan apa yang lu hasilkan tuh sama gitu, nggak beda jauh. Kadang kan ada orang yang pengen bikin jokes tentang ini, sudut pandangnya ini, tapi pas jadinya cuma gini doang, ya udahlah yang penting jadi gitu. Karena gue adalah orang yang kadang kekeh sama pendirian di awal, gue pengen ngomongin ini tentang ini dari sudut pandang ini, hasilnya tuh harus mirip-mirip sama ini, kalau enggak ya gue cari lagi sampai sesuai sama apa yang gue mau. Jadi inilah 5W1H untuk membuat materi stand up comedy ala Ridwan Remin. Gila. Yang pertama, gue juga percaya bahwa metode 5W1H dari 5W dan 1H ini memang agak mubazir kalau data-datanya semuanya lu kumpulin. Karena ada beberapa data yang menurut gue juga nggak penting-penting banget. Dan gue bakal menyaring dulu dari 5W1H ini mana yang penting untuk dicari tahu dan mana yang menurut gue nggak penting-penting amat. Yang pertama, what. What itu menurut gue nggak penting. Karena kita juga pasti tahu lah kita mau ngebahas apa gitu ya. Jadi nggak perlu dicari tahu apa sih. Itu tidak akan membawa pemikiran lu kemana-mana dengan mencari tahu apa yang pengen lu bahas. Terus when, kapan, waktu, itu juga menurut gua nggak penting karena ketika materinya udah jadi, kadang waktu itu bisa dikarang-karang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau misalnya gua punya jokes tentang ojek online, interaksi dengan supir ojek online gitu. Masalah waktunya itu bisa gua karang-karang, bisa pas tampil tadi sebelum kesini saya naik ojek online, atau misalnya kemarin tuh saya ketemu abang-abang ojek online, atau minggu lalu tuh saya pernah punya pengalaman ketemu sama abang ojek online. Waktunya tuh bisa dikarang, jadi menurut gua nggak penting kalau nyari waktunya kapan, itu mah ya bisa disesuaikan ketika jokesnya udah ada. Terus where juga sama kayak waktu, dimana itu menurut gua nggak penting-penting banget karena itu juga bisa dikarang. Misalnya lagi kalau kita atau gua punya jokes tentang orang pacaran mesra-mesraan gitu.
jokesnya tentang orang pacaran mesra-mesraan. Tempatnya bisa di mana aja, bisa di motor, bisa di bioskop, bisa di parkiran, bisa di kos-kosan, bisa di mana lagi waktu itu gue ya. Ya, maksudnya ke tempatnya bisa di karang-karang sesuai dengan audiens juga. Kalau misalnya audiens lu adalah anak-anak kantor, mungkin lu akan relate ketika menempatkan posisinya itu ya di sekitar kantor. Kayak saya sering melihat orang pacaran di kantin kantor gitu, itu kan lebih relate. Atau kalau anak sekolah bisa, saya pernah ngeliat orang pacaran itu di lapangan basket gitu, lebih relate. Itu bisa diatur-atur kalau masalah di mana. Terus abis itu 5W 1H, what, when, where, who. Who juga menurut gue adalah sesuatu yang tidak terlalu penting karena pilihannya cuma dua, kan objek dan subjek. Lu bisa menempatkan diri lu sebagai objek atau orang yang ada dalam cerita itu, atau subjek orang yang lu ceritakan gitu. Ini juga tergantung sama materinya ketika udah jadi. Lu enaknya yang mana? Lu enaknya menempatkan diri lu sebagai korban atau lu ngomongin orang yang lu rasa adalah korban. Jadi itu tuh nggak penting menurut gue, bisa dua-duanya. Misalnya ketika jokesnya itu adalah misalnya ada jokes tentang anak kuliahan ke kampus pakai sepatu futsal. Lu bisa menempatkan diri lu sebagai orang yang pakai sepatu futsal atau orang yang mengomentari orang lain pakai sepatu futsal. Jadi sebenarnya dua-duanya juga bisa. Jadi menurut gue kalau who atau siapa yang menjadi objek dan subjek dalam sebuah materi itu nggak terlalu penting. Nah, sisanya berarti tinggal why dan how. Ini adalah dua hal yang menurut gua penting untuk dicari tahu kalau lu mau bikin materi cuma dengan modal apa yang pengen lu omongin atau apa yang lagi lu rasain. Mana dulu nih yang lebih penting? Menurut gua yang paling penting itu adalah why. Karena sip gitu tuh kan di jempol. Why itu penting karena dengan kita menjawab pertanyaan kenapa, kita akan memberikan alasan-alasan tentang sesuatu yang pengen kita bahas. Misalnya, kenapa sih gue mau ngebahas itu? Kenapa sih hal itu menjadi penting buat gue? Atau kenapa sih orang-orang harus tahu gue ngomongin tentang itu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menjawab alasan lu akhirnya kenapa bikin materi ini. Dan ketika lu berhasil menjawab pertanyaan itu sebelum lu bikin materi, gue yakin materi lu tuh akan original banget. Materi lu tuh akan akan berbeda dengan komika-komika yang lain walaupun temanya sama. Mungkin ini juga pembelajaran atau misalnya cara tersendiri buat orang-orang yang suka ikut kompetisi misalnya di TV gitu, yang suka ngasih tema-tema untuk para pesertanya tuh sama, kayak temanya film, temanya kesehatan, temanya iklan gitu. Itu kan temanya sama, sementara ada orang lain bisa 10 orang, 15 orang yang juga mencari materi tentang tema tersebut. Caranya menurut gua nggak usah takut materi lu bakal sama, karena ketika lu mengawali pembuatan materi ini dari menjawab pertanyaan kenapa dan memberikan alasan yang bener-bener dari dalam diri lu, gua yakin jokesnya tuh akan berbeda dibanding yang lain. Gak peduli temanya sama, waktunya sama, letak tempatnya sama, objek dan subjeknya sama, tapi kalau alasan lu ngebahas itu beneran dari dalam diri lu, gue yakin jokesnya itu akan berbeda dari yang lain. Jadi why ini menurut gue penting banget. Kenapa sih lu pengen ngebahas ini? Itu juga yang akhirnya menjadi premis dasar dari materi lu. Ini yang selalu gue pegang erat gitu prinsip ini. Gue tuh kalau mau bikin materi harus tahu dulu gue ngapain ngebahas ini, tujuannya apa. Supaya nanti begitu gue nemu punchline, nemu lucunya itu nggak cuma bisa bikin orang ketawa karena jokesnya, tapi karena gue juga puas, gue berhasil menyampaikan pesan yang sebenarnya pengen gue omongin ke lu gitu. Karena kalau cuma main ngadu-ngadu lucu doang mah gue jamin banyak komika yang lucu gitu, yang setiap tampil tuh meledak-ledak gitu. Tapi kan kalau tujuan gue sendiri ada di stand up comedy kan untuk
menjadikan stand up comedy ini wadah gue bercerita, gue menyampaikan pendapat, gue menyampaikan argumen gue. Lucu itu kayak memang harus, tapi gue juga pengen punya kepuasan tersendiri ketika gue berhasil menyampaikan pesan yang pengen banget gue omongin, gue ceritain ke lu gitu. Jadi penting banget untuk punya premis dasar dari sebuah materi. Dan caranya adalah yaitu menjawab pertanyaan kenapa lu pengen bikin materi itu gitu. Habis itu baru how. How ini penting untuk membuat materi lu menjadi lebih solid. Karena how ini kan bagaimana ya, ujung-ujungnya adalah solusi dari permasalahan yang lagi lu bahas. Jadi misalnya tentang anak sekolah atau anak kampus pakai sepatu futsal, lu bahas itu kenapa lu pengen ngebahas itu. Misalnya lu ngerasa norak banget sih pakai sepatu futsal kok di kampus, sepatu futsal kan di lapangan gitu, sama-sama sepatu sih tapi kan nggak matching aja. Nah itu misalnya alasan lu pengen ngebahas itu. Nah di ujung materinya lu tambahin how, bagaimana seharusnya mahasiswa ke kampus. Apakah dia harusnya pakai sepatu yang normal-normal aja kah, atau pakai sepatu yang resmi kah, atau harusnya lu ke kampus tuh pakai sepatu yang bagus gitu, yang tepat guna, yang orang tuh ngelihatnya nggak jijik tapi malah kagum gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan itu yang akhirnya bisa lu jawab sendiri sesuai dengan isi hati lu pengennya gimana gitu. Itu bisa membuat materi lu menjadi lebih solid, lebih banyak juga, lebih berkembang juga. Terus dari why dan how, tadi yang penting why, terus habis itu how. How ini sebenarnya bisa lu pakai bisa enggak sih. Kalau lu emang nggak mau ngasih solusi ya udah nggak usah gitu. Selesai di why aja, selesai di lu ngasih tahu orang gua pengen ngomong ini karena ini, udah gitu. Kadang juga banyak orang atau stand up comedian yang meninggalkan permasalahan, dia udah ngungkapin masalah lucu tinggalin gitu, banyak juga gitu. Cuma lebih bagusnya adalah ketika lu menyampaikan permasalahan, mengomentari itu, terus lu juga memberitahukan harapan lu terhadap masalah itu, atau pandangan lu, bukan solusi ya, tapi kayak harapan sih. Ada masalah, ada harapan, masalahnya lu ceritain, harapan elunya lu ceritain juga. Itu lebih solid materinya. Meskipun harapan ini memang tidak selamanya benar gitu, solusi dari lu nggak selamanya benar, tapi lu beneran menjadi orang yang menyelesaikan permasalahan itu. Nih gue punya masalah, menurut gue masalahnya gini, harusnya gini, selesai masalah. Meskipun orang terima atau enggak, tapi secara komposisi materi itu lebih solid daripada lu cuma ngelempar masalah lucu tinggalin gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke pembahasan gimana cara gue membuat jokes dari menjawab pertanyaan why dan how. Atau mungkin why aja dulu ya, biar durasinya juga nggak lama-lama. Nah why ini kan mempertanyakan kenapa gitu. Ya minimal lu juga tetap harus tahu sih apa yang pengen lu bahas gitu, baru lu pertanyakan kenapa lu mau ngebahas itu. Yang gua pengen bahas itu misalnya belakangan ini tentang popularitas gitu. Dari zaman gua juara suci tahun 2017 sampai sekarang tahun 2020 itu gua pernah ngerasain ramenya job, ramenya tawaran manggung gitu. Nama disebut di mana-mana. Cuman sekarang udah agak turun nih peaknya nih, turun sampai akhirnya gue ngerasa kayaknya gue sekarang nggak terkenal amat deh. Nah itu gue pengen ngebahas tentang tidak lagi terkenalan gue gitu. Terus gue akan menjawab pertanyaan, kenapa sih gue mau ngomongin itu? Kenapa sih gue mau menjawab pertanyaan? Kenapa sih gue mau ngebahas tentang ketidakterkenalan gue? Nah, gue tuh menjadikan stand up comedy adalah wadah untuk gue berbagi, bercerita tentang perasaan, tentang pendapat, tentang apa yang lagi gue pikirin gitu. Salah satu fungsinya stand up comedy itu buat gue itu. Dan sekarang pun begitu. Ketika gue kepikiran, kayaknya gue sekarang udah gak terkenal deh. Tapi gue pengen cerita nih ke orang gitu, ke penonton. Gue gak terkenal tau sekarang. Tapi masa cuma gitu doang? Kan harus dipertegas atau diperjelas. Kenapa sih lu pengen ngebahas lu udah gak terkenal? Nah yang pengen menjadi pembahasan gue adalah gue pengen ngasih tahu orang, gue tuh sekarang gak terkenal.
tapi gue nggak apa-apa. Karena yang penting buat gue bukan terkenal, tapi yang penting buat gue adalah orang-orang yang kenal sama gue tahu kualitas gue gimana. Ya, emang harus itu sih, harus berbangga diri ya. Gue tuh emang seneng gitu berbangga diri. Tapi ya itu perasaan atau misalnya hal-hal yang pengen gue ungkap dalam stand up comedy gue gitu. Ketika gue ngebahas tentang ketidakterkenalan, yang pengen gue sampein tuh apanya sih ya? Yaitu yang tentang gue nggak apa-apa kok nggak terkenal. Yang penting orang yang kenal gue tahu kualitas gue gimana. Itu kan pasti materi yang genuine gue rasa, materi yang original gue rasa dari segi basic premise yang gue punya tuh menurut gue tuh gue doang kayaknya yang mikir kayak gitu. Mungkin komika lain yang karirnya juga udah meredup, yang nggak terlalu terkenal juga akan ngomongin ketidakterkenalan mereka, tapi kayaknya sudut pandangnya nggak akan sama yang gue bilang tadi. Gue nggak terkenal lagi, gue nggak apa-apa. Yang penting orang-orang yang kenal gue tahu kualitas gue gimana. Gila nggak tuh? Nah, gimana caranya maksud dan tujuan gue atau pesan yang pengen gue sampein itu bisa tersampaikan atau bisa terfasilitasi lewat jokes yang gue bikin. Otomatis gue bikin jokesnya nggak boleh ngawang kemana-mana, nggak boleh terlalu keluar jalur, nggak boleh nemu diksi yang lucu apa dipatahin gitu, nggak bisa gitu. Harus setia sama pernyataan yang ada dulu. Gua nggak terkenal nggak apa-apa, gua nggak apa-apa nggak terkenal, yang penting ketika gimana sih tadi, gua nggak apa-apa nggak terkenal, yang penting orang yang kenal sama gua tahu kualitas gua gimana. Nah, di situ kan ada beberapa kalimat-kalimat yang bisa menjadi penebalan sikap, kayak misalnya gua nggak terkenal, itu satu hal yang bisa di bold gitu, gua nggak terkenal, bold. Kayak itu keyword penting gitu dalam pernyataan itu penting tuh, gua tidak terkenal, simpen. Gua nggak apa-apa nggak terkenal, itu juga simpen. Yang penting orang yang kenal gua tahu kualitas gua gimana. Tahu kualitas gimana itu kan secara tidak langsung gue pengen menunjukkan bahwa nggak apa-apa gue nggak terkenal, tapi kan gue mah keren gitu. Secara tidak langsung gue pengen ngomong itu, tapi kan dalam kalimat yang lebih halus gitu. Yang penting orang yang kenal gue tahu kualitas gue gimana. Berarti kan yang di bold adalah tentang kualitas gue gitu. Nah dari situ berarti kita breakdown satu-satu dari kalimat itu, kita breakdown. Gua breakdown satu-satu kalimatnya supaya bisa menemukan alur atau alternatif arah mau di kemana ini komedinya gitu. Kalau gua caranya adalah yaitu di breakdown satu-satu. Misalnya yang tadi gua nggak terkenal, gua harus tahu dulu nih kira-kira penonton gua beneran tahu nggak sih gua nggak terkenal, atau kira-kira orang yang gue ajak ngobrol, orang yang pengen gue ceritain ini bakal percaya nggak kalau gue nggak terkenal. Kalau gue ngerasa ragu sama itu, ya itu harus gue pertebal contohnya gitu, atau gue harus ngasih dia contoh ketidakterkenalan gue, atau gue harus ngasih pembuktian atas ketidakterkenalan gue supaya jangan sampai penonton atau orang yang dengerin kita stand up itu dari awal udah ragu sama pernyataan kita. Jadi harus pasti orang percaya gitu. Gimana caranya orang percaya? Ya dibuktiin. Gua nggak terkenal, gua harus buktiin dulu nih. Gimana cara buktiinnya? Ya udah gua observasi lah, setidak terkenal apa sih gua. Gimana caranya gua mengukur ketidakterkenalan itu? Kalau gue caranya ya gampang, misalnya kita gunain sosial media gitu. Kita cari misalnya di Google. Ketika gue nulis nama gue di Google dengan nulis nama Raffi Ahmad di Google, perbandingannya seperti apa? Itu yang gue ceritain ke penonton. Kalau misalnya Raffi Ahmad, kalau misalnya gue nulis Raffi Ahmad di Google, itu jumlah halaman di Google-nya tuh banyak gitu, jumlah page-nya tuh banyak. Saking terkenalnya dia, jumlah page-nya tuh banyak, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, titik, next gitu, banyak. Sementara gue nulis nama gue sendiri, Ridwan Rayman, yang keluar tuh paling cuma 1, 2, 3, udah halamannya. Begitu nyampe nomor 3 ada tulisan back, udah di situ aja muter. Jadi itu membuktikan bahwa gue tidak seterkenal Raffi Ahmad.
Atau misalnya contoh lain, respon orang, reaksi orang ketika ketemu gua atau ketemu Raffi Ahmad. Ketemu Raffi Ahmad misalnya di mall gitu, Raffi Ahmad masuk mall, reaksi orang tuh pasti heboh gitu, oh teriak-teriak Raffi Ahmad gitu, ada yang manggil-manggil gitu. Sementara kalau misalnya gua yang masuk mall tuh kayak sepi, hening gitu, kayak belum buka padahal udah midnight gitu. Ya sekali ada yang neriakin security gitu misalnya. Terus contoh lain misalnya dari apa ya, dari hal-hal misalnya jumlah followers gue berapa, artis-artis lain berapa, itu juga bisa menjadi perbandingan bahwa iya Ridwan Remin itu tidak terkenal, jadi orang tuh percaya dan tidak mengelakkan informasi yang gue kasih gitu. Gue udah nggak terkenal nih sekarang, terus penonton langsung iya gitu. Itu harus dibuktikan dulu lewat observasi kecil yang kita lakuin. Itu bener nggak sih gue nggak terkenal? Jangan sampai guanya sendiri ragu gitu, ternyata gue terkenal ya gitu. Jangan. Abis itu baru ke permasalahan yang kedua, kayak gue nggak apa-apa nggak terkenal. Nah perasaan itu juga kan kalau cuman lu omongin kadang bisa jadi sebuah apa ya, kayak lu mah emang alasan aja kali nggak apa-apa, padahal mah lu pengen juga kali terkenal gitu. Kalau tidak dibuktikan, penonton tuh akan berpikir seperti itu. Nah kita wajib untuk membuktikan itu bahwa gue beneran nggak apa-apa kok, gue nggak terkenal gitu. Gimana caranya? Yaitu dengan observasi lagi, dengan nyari tolak ukur lagi. Setidak apa-apa gue gimana sih kalimatnya? Ya setidak masalah apa gue dengan keterkenalan atau ketidakterkenalan itu dicari lagi gitu. Abis itu membuktikan misalnya kualitas juga sama. Dari kualitas itu gue harus observasi lagi, ngebandingin lagi. Misalnya di antara gue dengan orang yang lebih terkenal dengan gue, ada nggak sih yang dia lebih terkenal dari gue tapi kayaknya kualitasnya biasa aja deh. Gue cari tuh ada nggak sih, banyak. Ya gue cari siapa, kalau perlu mention orang ya mention orang. Misalnya kalau emang lu nggak pedulian kayak gue sih mention aja gitu orang. Misalnya lu cari tuh, oh dia terkenal tapi kayaknya biasa aja deh gitu. Atau misalnya gue sih nggak apa-apa ya nggak terkenal, yang penting gue repeat order gitu misalnya gitu. Terus gue sih nggak apa-apa jarang tampil di TV tapi sekalinya tampil bagus gitu. Jadi lebih apa ya, lebih membuktikan hal-hal yang lu pengen ceritain. Jangan sampai ada pernyataan atau sikap atau pendapat yang bikin penonton lu ragu sama yang lu omongin gitu. Nah itu yang lu cari tuh, data-data itu udah dicari. Kadang sambil nyari data itu juga suka kepikiran jokes gitu, tipis-tipis, jok-jok kecil, remeh itu suka kepikiran juga. Dan biasanya gue suka simpen. Oh ini ada jokesnya ya kalau di sini, ya udah simpen. Ini kalau pakai contoh kasus yang ini jokesnya gini nih, ya udah simpen gitu. Abis dari situ kita tentuin fokus jokesnya mau ke arah mana nih, sudut pandangnya. Tadi kan pilihannya ada apa ya, pencarian di Google. Ada kalau gue nyari nama gue, kalau gue nyari nama Raffi Ahmad. Ada juga kalau gue masuk mall, respon orang gimana, respon Raffi Ahmad gimana. Atau misalnya kayak jumlah followers gue berapa, followers orang lain berapa. Atau secara kualitas gue gimana, kualitas dia gimana. Itu dicari pembuktiannya dan dicari alurnya, pembenarannya, ini bener nggak sih datanya gitu, salah nggak sih, bertolak belakang nggak sih sama yang gue omongin gitu. Abis itu baru kita menentukan fokusnya lu pengen ngebahas apa sih. Lu nggak bisa ngebahas semuanya, bisa sih, cuman akan menjadi apa ya istilahnya, kalau bahasa orang Bogor itu giung gitu. Kalau lu ngebahas satu tema tapi dengan formula yang mirip-mirip tuh menurut gua terlalu giung. Lu harus tetap milih fokusnya satu di mana biar ceritanya tetap bisa maju. Kalau lu cuman mau ngebahas gue nih nggak terkenal lagi, gue jumlah follower kalah sama ini, terus jokes gitu, terus habis itu gue respon orang ke gue aja di mall tuh beda banget kalau misalnya artis lain masuk mall, jokes. Habis itu gue nyari nama gue di Google itu jumlah page-nya dikit banget dibanding nyari orang lain, artis lain di Google, jokes. Itu kan 3 jokes yang polanya mirip gitu, itu terlalu mubazir. Kalau gue nggak suka sih, gue pilih satu, habis itu alurnya maju, jadi ceritanya tuh lebih enak aja nerusinnya gitu. Jadi ceritanya nggak cuma di situ aja.
Jadi orang tuh nonton tuh nggak cuma dapat ketawa gitu, tapi dapat cerita, dapat pengenalan. Oh, Ridwan Remin tuh segini ya perjalanannya ya, nggak cuma nyeritain gak terkenal, tapi nyeritain juga gue nggak apa-apa nggak terkenal, gue tapi berkualitas gitu, panjang gitu ceritanya. Abis itu setelah menentukan fokusnya di mana, misalnya gue fokusin ke pencarian di Google aja, pencarian di Google misalnya, karena menurut gue itu lebih tidak umum dibanding gue ngebandingin followers atau ngebandingin respon orang ketika ketemu gue atau ketemu artis. Kesannya tuh saking apanya ya, saking gue nggak terkenal, terus gue nggak ada kerjaan, gue sampai sempetnya nge-searching nama gue di Google gitu. Itu kan kayak asumsi lain dari contoh kasus gue ngetik nama gue di Google. Asumsi orang tuh gue berharap orang bakal mikir, ini niat banget sih dia nulis nama dia sendiri di Google. Oh iya, dia kan udah gak terkenal, oh iya dia kan udah jarang ada jobs gitu. Daripada lu ngomongin tentang jumlah followers, ngomongin respon orang, itu tidak terlalu punya banyak asumsi-asumsi kecil di kepala orang ketika lu ngeluarin contoh kasusnya. Anjing, bahasa gue pusing banget ya. Pusing ya belajar stand up ya. Ya gitu. Dari apa tadi, misalnya pencarian di Google. Kita udah tahu nih fokus jokesnya, atau kayak tadi 5W1H, where-nya itu ya udah kolom pencarian Google. Itu kan tiba-tiba nemu aja dari menjawab pertanyaan why doang, tapi ketemu where-nya, ketemu what-nya, ketemu apanya lagi ya. Ya itulah, ketemu pokoknya tanpa dipikirin pun itu akan ketemu ketika kita mencari why-nya, karena itu kan lebih apa ya namanya, lebih konkret, lebih apa sih, lebih solid, lebih ya gitu deh pokoknya. Lebih detail aja gitu, kenapa alasannya tuh lebih detail, makanya semuanya tuh langsung dapet, when, where, who tuh udah langsung dapet. Habis itu misalnya dari pencarian Google. Nah, dari pencarian Google juga kita melakukan observasi kecil lainnya. Gue melakukan observasi kecil lainnya. Di kolom pencarian Google itu ada apa aja sih? Kalau misalnya tadi ketika kita nyari nama artis, yang keluar itu paling gosip lagi. Jadi urutannya gitu, kalau artis besar tuh urutannya gitu, dari halaman 1 tuh, page nomor 1-nya biasanya akun Instagram. Urutan pertama biasanya Wikipedia. Kalau artis tuh Wikipedia, akun sosial media, gosip, sama tanggal masuk penjara, biasanya gitu tuh kalau artis gitu tuh. Tanggal masuk penjara, tanggal klarifikasi, tuh. Kalau artis besar tuh urutannya gitu. Kalau gua kan ya Wikipedia, sosial media, artikel, video, stand up, udah gitu doang biasanya gue. Belum ada gue masuk penjaranya kapan, belum ada gue. Emang belum ada rencana juga sih. Terus kita bandingin nih, itu kan kalau kita nyari artis, kalau kita nyari hal yang lain, efeknya kayak gimana di pencarian sosial media, di pencarian Google gitu. Misalnya kita mencari instansi, universitas misalnya, nyari universitas Bogor, universitas di Bogor misalnya gitu. Yang keluar tuh apa sih? Yang keluar misalnya Institut Pertanian Bogor, Universitas Juanda Bogor, Universitas Pakuan Bogor. Yang keempatnya biasanya bokep anak Bogor gitu. Ada juga tuh kadang tuh, cuman nggak bisa diklik, linknya sering gue gagal. Itu kalau kita mencari instansi. Kalau misalnya kita mencari hal yang lain lagi, barang, misalnya barang. Kalau barang tuh yang keluar apa sih? Misalnya headset, misalnya gitu. Headset apa ya? Headset gaming misalnya gitu. Kita tulis headset gaming. Yang keluar tuh apa sih? Biasanya kan yang keluar tuh rekomendasi, tempat jual beli, ya kan? Kalau enggak yang keluar itu apa kalau itu ya? Review biasanya gitu. Nah, itu hasil observasi itu juga kadang jadi apa ya? Jadi kita bisa mengawin silangkan informasi-informasi yang ada itu. Misalnya dari 3 deh tadi, nggak usah banyak-banyak. Dari kita mencari artis, mencari instansi atau universitas, dan mencari barang.
yang keluarnya kan beda-beda nih. Ketika kita udah punya data ini, yang kita cari tahu sendiri dan kita lihat sendiri, oh ternyata gini ya datanya, kita bisa mengawin silangkan data-data ini. Misalnya dengan formula stand up comedy itu ada namanya misalnya what if kan gimana kalau, kita bisa pakai gimana kalau pencarian artis ini ternyata hasilnya pencarian universitas, misalnya gitu. Misalnya kita nyari artis siapa, model, tiba-tiba keluarnya bokep atau kita nyari artis ternyata yang keluarnya tuh review gitu kan, siapa tahu kan, wah artis ini mah ridersnya ribet nih, kudu pakai aqua galon buat mandi, oh gitu kan, siapa tahu ada gitu. Emang ada sih. Nah kita bisa mengawin silangkan dengan pola stand up comedy yang ada, salah satunya what if, atau misalnya komparasi itu perbandingan gitu, membandingkan kalau misalnya artis yang terkenal itu keluarnya gini, kalau barang yang lagi laku banget tuh yang keluarnya gini, kita membandingkan gitu. Atau kalau kampus yang bagus banget tuh hasilnya gini gitu, itu bisa dibandingkan dengan teknik komparasi, atau juga dengan teknik merger atau penggabungan. Gua nggak tahu sih ini teknik ada nggak ya stand up ya, kayaknya nggak ada deh, karangan gua doang. Jadi kan lawannya komparasi kan membandingkan, ini menggabungkan ya gitu ya, merger, menggabungkan. Ya misalnya kita nyari artis gitu, tapi hasil pencariannya kita pakai yang si barang, misalnya rekomendasi artis terseksi 2020 gitu. Kita bisa merger informasi itu. Jadi kan karena ruang lingkupnya sama-sama di Google, dan itu bisa mungkin terjadi walaupun kita nggak pernah lihat langsung ada rekomendasi artis terseksi 2020, kita nggak lihat langsung, tapi karena itu tempatnya sama-sama di Google, kemungkinan untuk ada dan orang percayanya tuh lebih besar daripada kita membandingkan hal-hal yang di luar tempat tersebut gitu. Ya kan mungkin aja kan ada rekomendasi artis terseksi gitu, rekomendasi artis terciduk 2020, atau rekomendasi artis apa gitu, bisa aja gitu. Nah itu kan data-data kecil yang kita kumpulin dari pertanyaan why, kita mengobservasi apa alasan kita, habis itu kita kuatkan pernyataan kita dengan alasan-alasan, pembuktian, habis itu kita kerucutkan pembuktiannya menjadi lebih spesifik, di mana kita mau membuat jokes itu tuh di bagian mana. Kalau gue tadi milihnya di pencarian Google, dari pencarian Google kita observasi lagi apa aja di pencarian Google, kita pilih kalau artis atau orang gimana hasilnya, kalau universitas gimana hasilnya, kalau barang gimana hasilnya. Setelah datanya kekumpul, kita pakai teknik stand up comedy, bisa what if, gimana kalau, bisa kawin silang atau merger tadi, atau bisa juga pakai komparasi gitu, membandingkan gitu. Itu salah satu cara gue dalam membuat jokes gitu. Panjang ya, tapi belum jadi nih jokesnya nih. Emang lama bikin jokes tuh kalau dibedah gini. Terus abis kita tahu data-datanya, kita membandingkan data-datanya, tinggal kita sesuaikan lagi. Gue sesuaikan lagi dengan tujuan gue di awal. Gue tuh di awal pengen nyampein bahwa gue nih udah gak terkenal, tapi gue gak apa-apa, karena yang penting buat gue adalah orang yang kenal sama gue tahu kualitas gue gimana. Itu dia. Baru dari semua itu kita bikin dulu jokesnya. Gue bikin dulu jokesnya. Kalaupun ada yang tidak berhubungan dengan pernyataan gue atau hal yang pengen gue omongin, menurut gue nggak apa-apa. Yang penting bikin dulu aja jokesnya. Jangan sampai lu cuman fokus sama satu tujuan, satu joke, sementara yang lain lu nggak tinggalin. Karena menurut gue lebih baik lu punya banyak jokes terus lu milih yang terbaik, daripada lu cuman punya satu joke tapi lu nggak punya pilihan lain untuk menggantinya atau menggabungkannya lagi gitu. Jadi mending bikin jokesnya dulu aja banyak, tapi ketika lu mau serius, ini yang bakal gue bawa di atas panggung, gue sih akan milih yang paling sesuai dengan apa yang pengen gue omongin di awal gitu. Misalnya gue bikin jokesnya, ya udah gue
gue nih nggak terkenal. Gue kalau nyari nama gue di Google tuh jumlah halamannya dikit banget gitu, nggak kayak Raffi Ahmad. Kalau Raffi Ahmad itu kita tulis aja namanya Raffi Ahmad, yang keluarnya itu halamannya tuh banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, titik, next. Dan gue cuma 1, 2, 3, 4, udah. Pas sampai nomor 4 ada tulisan back gitu, dibilangin udah. Balik lagi gitu. Terus kalau misalnya nulis nama gue tuh isinya ya, kalau nggak Wikipedia, akun sosial media, paling cuplikan-cuplikan penampilan gue stand up doang gitu, kurang bervariatif. Kalau misalnya artis yang terkenal banget tuh kadang isi Google-nya lebih bervariatif, ada Wikipedia, ada sosial media, ada gosip-gosip, ada juga tanggal kapan dia di penjara, itu tuh lebih bervariatif. Nah gitu dibikin jokesnya dulu aja. Jadi tuh jokesnya set, apalagi yang bisa dikembangin ya, misalnya dari 3 hal itu, dari rekomendasi barang, ada rekomendasi barang, ada jumlah page, ada apalagi tadi ya, gue universitas, bokep kampus, apalagi sih yang bisa dicari. Misalnya gue mikir tuh, gue bakal nyari apalagi yang bisa kalau misalnya selain jumlah page, apalagi sih yang biasanya kita lihat di kolom pencarian Google. Biasanya yang keluar itu adalah rekomendasi apa yang pengen kita cari. Ngerti nggak lo? Misalnya kayak kita mau nulis nama siapa nih, kadang baru nulis nama depannya aja itu udah keluar rekomendasi nama-nama orang yang mungkin bakal kita cari, ya nggak? Iya dong, suka gitu tuh. Misalnya lu nulis Christian, baru nulis Christian nih, di bawahnya udah ada tulisan Cristiano Ronaldo, Christian Bautista gitu, atau Christian Sugiono gitu, suka ada pilihannya gitu. Saya nulis titik, bawahnya titik Kamal, titik DJ, titik koma gitu bisa. Suka ada rekomendasi pencarian gitu, rekomendasi pencarian. Tuh kalau nulis nama orang gitu, suka gitu tuh biasanya. Kalau kita nulis nama barang itu apa yang bisa keluar ya? Misalnya kamera, kita nulis kamera. Biasanya yang keluar itu adalah rekomendasi kamera-kamera yang lagi apa ya, lagi laku banget di saat itu. Misalnya kita nulis kamera mirrorless, kadang bawahnya suka ada tulisan kamera mirrorless Sony, kamera mirrorless Canon, kamera mirrorless apalagi sih biasanya Lumix gitu, suka ada tuh gitu-gitu. Jadi emang itu dia, itu juga masukan itu juga kan berarti masuk ke hasil observasi kita. Ternyata kalau kita nulis barang suka ada rekomendasi pencarian. Nah gitu. Kalau misalnya mau nulis barang tuh suka ada rekomendasi barang-barang termurah, ya kan? Kalau misalnya rekomendasi kamera 2020, misalnya gitu nih. Pas kita klik, yang keluar tuh biasanya rekomendasi kamera termurah 2020, suka ada gitu tuh. Atau rekomendasi kamera terbaik 2020, rekomendasi kamera terlaris 2020, suka ada tuh gitu-gitu ya kan. Itu juga jadi masukan tuh, itu ternyata itu bisa juga ya gitu ya. Nah kalau misalnya kita pakai itu juga bisa kita komparasikan atau kita merger, kita gabungkan. Gimana kalau nyari orang tapi hasil pencariannya sama kayak nyari kamera tadi. Kita nyari komika terbaik 2020, nama gue nggak ada pasti. Karena gue terlaris lah gue. Terlaris dari yang termurah. Tapi enggak sih, kayak 2020 mah nggak ada yang laris kayak. Enggak lah. Kalau 2019 terlaris kayaknya gue. Tapi 2020 mah enggak lah, termurah enggak juga, terbaik. Berarti gue nggak ada, gue nggak direkomendasi komika apa-apa berarti ya 2020, aneh banget gue. Nah itu juga menjadi fakta baru tuh, ketika kita nyari rekomendasi barang akan selalu dikasih tahu barang termurah, barang terbaik, barang terlaris, ya nggak sih? Padahal kan belum tentu kita mau nyari itu ya. Gue tuh suka gitu loh, misalnya mau beli headset, mau beli kamera, suka ada rekomendasi kamera termurah 2020, padahal kan gue nggak nyari yang murah gitu. Atau rekomendasi kamera terbaik,
ngapain gue nyari yang terbaik, pasti mahal gitu. Rekomendasi kamera terlaris, ngapain juga gue beli yang terlaris, orang-orang udah pada punya gitu. Gue kan pengen beli sesuatu yang pengen gue beli, bukan yang atas rekomendasi lu gitu. Gue cuman pengen tahu kamera 2020 apa aja yang diproduksi di 2020. Gue nggak butuh yang termurah, nggak butuh yang terlaris, nggak butuh yang terbaik. Gue cuman butuh apa aja kategorinya gitu. Gue lihat sendiri, gue yang menentukan mana yang bagus, mana yang enggak gitu kan. Aneh emang Google. Tapi itu menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang biasa kita lihat di Google. Kita mencari barang pasti keluar termurah, terbaik. Dan yang gua amati ya, biasanya yang keluar duluan itu adalah yang termurah. Ya, rekomendasi kamera 2020, yang keluar pasti rekomendasi kamera termurah 2020. Di bawahnya baru rekomendasi kamera terbaik 2020, atau bawahnya lagi rekomendasi kamera terlaris 2020. Yang pertama pasti termurah. Ini juga menjadi fakta yang mungkin, dan gue yakin penonton juga akan mengiyakan. Iya bener, pasti termurah dulu. Karena kita sebagai orang Indonesia pasti akan mencari sesuatu tuh yang murah dulu biasanya. Karena kita tahu kalau yang terbaik pasti mahal. Gue aja tadi mikirnya gitu, kalau yang terbaik mahal. Kalau yang terlaris, ngapain nyari yang terlaris gitu. Langsung aja yang termurah. Gue tahu yang laris karena murah pasti gitu. Jadi kalau nyari rekomendasi barang, yang pertama muncul di Google tuh pasti termurah baru terbaik. Nah dari situ menggunakan materi stand up comedy bisa nggak di-compare dengan kalau misalnya nyari orang, nyari komika gitu. Ada nggak komika termurah 2020? Ada ya? Ada kayaknya sih, orang nggak pada ada kerjaan semua ya pasti. Banyak tuh ya rekomendasi komika termurah 2020, banyak pasti. Rekomendasi komika terlaris jarang gitu 2020 lagi pandemi gini. Rekomendasi komika terbaik 2020 itu juga bisa tuh. Nah, setelah gue dapet data-data itu dan udah dapet beberapa jokes juga tadi dari situ, kecil-kecil, selipan-selipan, gimana caranya biar jokes-jokes tadi itu dan data-data itu sesuai dengan maksud dan tujuan gue bikin materi ini, yaitu menyampaikan ke orang-orang bahwa gue ini gak terkenal dan gue gak apa-apa gak terkenal. Yang penting orang yang kenal gue tahu kualitas gue gimana. Dan jokesnya ini udah jadi sebenarnya. Udah pernah gua tweet juga di Twitter. Kalau lu follow Twitter gua @ridwanremin, itu gua tuh sering lempar jokes per tweet biasanya gitu. Nah itu biasanya adalah bagian kecil dari jokes premis besar yang lagi gua garap, lagi gua konsep. Nah biasanya gua ngetes jokes openingnya atau salah satu jokes singkatnya di Twitter, biar gue tahu dulu orang relate nggak sih sama pembahasan ini. Karena sekarang kan udah nggak ada open mic, jadi susah juga ngetesnya. Salah satu tempat ngetes gue adalah di Twitter gitu. Nah jokes di Twitternya tuh kayak gini nih, yang udah gue tulis dari tujuan dan maksud gue dalam membuat joke lewat 5W1H atau Y nya doang nih. Kayak gini jokesnya nih. Gimana? Cukup mewakili perasaan gue kan? Cukup mewakili apa yang pengen gue sampaikan di awal. Gue gak terkenal, gue gak apa-apa gak terkenal, tapi gue pengen orang yang kenal gue, yang penting buat gue adalah yang kenal gue tahu kualitas gue gimana. Memang di jokes yang ada di Twitter itu gue tidak menjelaskan banyak hal. Gue gak bilang gue gak terkenal, gue gak bilang gue gak apa-apa gak terkenal, gue juga gak bilang gue ini berkualitas di mata orang-orang yang kenal gue. Tapi dari kalimat yang gue sampaikan itu mewakili semua. Gue bilang kan gue sebenarnya basic awalnya adalah gue kan sekarang lagi di rumah aja, gue sering belanja online gitu. Dan entah kenapa ketika gue nyari barang di Google, yang keluar itu selalu barang termurah, baru barang terbaik gitu. Itu adalah opening dari jokes yang sebenarnya gitu. Jadi gue menceritakan tentang gue yang lagi sering belanja online, dan entah kenapa gue selalu penasaran kenapa setiap kali gue nyari rekomendasi barang di Google, yang keluar tuh selalu rekomendasi barang termurah dulu baru yang terbaik. Dari situ kan udah ada sedikit pembahasan tentang apa ya, ke
keterkenalan, ketidakterkenalan juga itu udah masuk, karena yang selalu keluar selalu barang yang termurah. Berarti kan barang yang murah tuh selalu dicari sama orang, atau yang terbaik itu juga selalu dicari tapi nomor 2 sama orang gitu. Di situ juga mewakili tentang kualitas. Ada barang murah, ada barang mahal gitu. Tanpa gue menyebut kualitas, tanpa gue menyebut terkenal atau tidak terkenal, tapi dari kalimat itu tuh sudah mewakili sebenarnya. Jadi gue emang seneng bikin kalimat yang seperti itu. Jadi yang penting tanpa gue harus mengucapkannya, orang tuh udah punya asumsi-asumsi kecil tentang itu semua gitu, tentang apa yang sebenarnya pengen gue omongin. Lanjutannya adalah gara-gara gue ngeliat di Google itu selalu ada rekomendasi barang, yang keluar duluan tuh yang termurah baru yang terbaik. Gue bersyukur karena ketika gue nulis nama gue di Google, yang keluar Ridwan Kamil dulu, bukan gue. Udah, jokesnya selesai di situ. Padahal secara konsep jokes itu tuh panjang banget kan. Misalnya dari gua pengen orang tahu gua nggak terkenal lagi, gua nggak apa-apa, dan kualitas gua tuh gua pengen yang penting orang yang kenal gua tahu kualitas gua gimana. Panjang banget sebenarnya yang pengen gua omongin. Tapi dari jokes singkat itu aja, kalau ditelaah tuh itu udah mewakili perasaan gua gitu. Gue bilang di situ termurah dan terbaik, Ridwan Kamil, Ridwan Remin gitu. Jadi gue bilang gue tuh berarti posisi gue nggak di atas gitu kan, karena ngebandinginnya kan dengan barang kan, rekomendasi barang termurah, rekomendasi barang terbaik. Yang termurah ini paling atas, berarti dia paling populer, paling terkenal, istilahnya gitu, tanpa gue harus menyebut ini terkenal atau enggak, tapi ini paling atas, paling dicari sama orang. Sementara di bagian yang lain ini Ridwan Kamil, Ridwan Remin bukan di atas, pokoknya bukan di atas. Jadi sebenarnya Ridwan Kamil itu di atas, gue nggak tahu di mana, pokoknya Ridwan Kamil di atas. Ini membuktikan bahwa bukan gue yang terkenal gitu, tapi gue ngasih tahu doang gitu kalau gue kan nggak di atas ya. Yang di atas itu ternyata yang murah gitu, yang baik selalu di bawahnya yang murah. Gimana sih gue nggak jelasin ya? Pokoknya lu ngerti lah. Kalau nggak ngerti coba diulangi, dibaca lagi deh maksudnya. Jadi maksud gue untuk menyampaikan gue nih tidak terkenal itu terwakili dari gue memang bukan barang murah yang selalu ada di atas. Anjay. Gua berkualitas karena gua posisinya ada di bawah barang yang murah. Karena gua terbaik. Emang selamanya orang yang barang terbaik itu di kolom pencarian Google pun dicarinya setelah barang yang termurah. Jadi kalau posisi gua nggak paling atas, gua nggak apa-apa, karena itu tidak membuktikan yang di atas yang paling baik. Siapa tahu yang paling murah gitu. Gua ada di bawah, gua siapa tahu yang terbaik gitu. Seperti itu cara gue bikin materi dari 5W1H lewat why-nya doang. Nah untuk how-nya gue gak akan jelasin sih, tapi ya sisanya adalah nanti tunggu aja materi stand up komedinya. Nanti setelah pandemi ini berakhir, gue akan open mic lagi, akan nyobain materi lagi. Dengan premis dasar tadi, gue mau menyampaikan bahwa mungkin kalau misalnya pandeminya selesai di bulan Desember atau tahun 2021, saat itu posisi ketidakterkenalan gue di bawah lagi. Jadi lebih banyak lagi materi yang bisa gue bahas dari ketidakterkenalan gue di saat nanti gitu. Nanti ditunggu aja video stand up komedinya. Rencananya sih tahun ini gue mau bikin spesial show lagi, stand up lagi. Tapi gue juga masih garap materinya, masih ngedevelop materinya, dan masih menunggu waktu kapan untuk latihan dan acaranya gitu. Niatnya kan pengen reguler tuh, introduction mini show itu 2018, 2019, 2020 juga pengen lagi di Desember 2020. Cuma karena pandeminya kayak gini, gue juga belum sempat latihan, materi barunya juga belum banyak yang terdevelop atau tergarap dengan baik. Jadinya gue juga gak yakin kalau 2020 akhir udah selesai pandemi pun gue gak yakin bisa bikin show langsung gitu. Tapi ya mudah-mudahan secepatnya semuanya selesai. Terima kasih yang udah nonton, semoga ilmunya bermanfaat. Kalau enggak, cari manfaat di tempat lain. Dadah.